Oke, berikut ini kita akan bahas bagaimana cara membuat diagram pencar dan juga base fit line dengan menggunakan spreadsheet yang ada di handphone kamu masing-masing ya. Nah, di sini misalnya ada soal seorang siswa menyelidiki hubungan antara harga atau Y rupiah dari 100 gram coklat dan persentase kandungan coklat X%. Data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada merek coklat dari A sampai dengan H, kemudian ada persentase coklat dan harganya. Sekarang, untuk membuat diagram pencar dan mengetahui persamaan garis regresinya, kita akan coba pindahkan dulu nih datanya ke spreadsheet ya. Nah, ini datanya sudah kita pindahkan ke spreadsheet, ada X dan Y. Kemudian untuk membuat diagram pencarnya ini sangat mudah. Pertama kita blok dulu ya datanya. Nah, dari 10, nah kita blok. Kemudian kita pilih nih yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian sisipkan. Nah, pilih yang sisipkan, lalu pilih bagan. Nah, kita pilih bagannya adalah bagan XY. Kemudian pilih yang titik-titik nih, bentuknya titik-titik di kiri atas. Kemudian oke. Nah, di situ sudah terbentuk ya diagram pencarnya. Sekarang kita cari garisnya. Nah, untuk menemukan garisnya kita klik satu kali di bagannya. Kemudian ada di situ pilihan bagan. Kita pilih yang garis trend. Nah, kemudian tambah, pilih yang linear. Setelah itu oke. Nah, ini sudah terbentuk garisnya. Jadi di situ yang garis putus-putus yang lurus itu disebut sebagai base fit line ya, atau garis dari regresi linearnya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menemukan persamaan regresinya. Untuk menemukan persamaan regresi, nah di sini rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Maka kita perlu menemukan dulu nilai A dan nilai B. Ada dua rumus untuk menemukan nilai A dan B. Ada rumus yang atas dan rumus yang bawah. Ini hasilnya akan sama. Kita coba bahas menggunakan rumus yang atas ya. Untuk menemukan nilai A, di sini dibutuhkan sigma Y dan sigma X. Atau artinya adalah jumlah dari data Y dan juga jumlah dari data X. Nah, sekarang kita coba buat untuk jumlahnya. Nah, di kolom X ya, paling bawah, kemudian edit. Kemudian setelah itu kita buat. Nah, sama dengan sebentar ya. Sama dengan dilanjutkan dengan sum. Setelah itu kita tarik datanya. Kemudian pilih centang hijau. Nah, setelah itu tinggal kita copy paste aja, klik 2 kali, lalu salin, tempel di sebelahnya. Nah, itu sudah untuk sigma Y dan sigma X. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah untuk mencari nilai B. Di sini dibutuhkan X kali Y, kemudian ada juga sigma X kuadrat. Jadi kita harus menghitung X kuadratnya. Kita buat dulu X kali Y. Nah, untuk membuat X kali Y, sini aja nih kita edit. Ini berarti X Y, artinya adalah X kali Y. Kita buat di bawahnya sama dengan pilih kolom X tuh ya, yang pertama yang 10, kemudian bintang, kemudian di barisan Y yang pertama ya, atau C3 di situ, lalu centang hijau. Nah, kemudian tinggal kita klik lalu salin. Nah, kita tarik ke bawah, kemudian tempel. Nah, selesai. Karena tadi yang diminta adalah sigma X kali Y, maka ini juga tinggal kita pakai sum lagi, atau kita salin aja yang ini karena sama aja ya, kemudian tempel. Nah, sudah selesai. Yang selanjutnya adalah X kuadrat.
Kita coba buat dulu X kuadrat di bagian sini. Kita edit. Oke. Kemudian X untuk kuadratnya ini ya. Oke. Kemudian kita edit lagi. Lalu sama dengan, nah pilih kolom X-nya. Kemudian tanda pangkat lagi kayak tadi, yang ini. Pangkat 2, centang hijau. Nah, setelah itu salin. Tarik lagi ke bawah dan tempel. Oke. Setelah itu ditentukan juga jumlahnya ya. Jadi kita salin aja lagi yang sebelahnya, kemudian tempel. Nah, biar lebih jelas kita kasih keterangan ya di sini. Itu adalah baris jumlah. Tinggal kita cari nilai A dan nilai B-nya ya. Untuk mencari nilai A kita butuh nilai B. Jadi yang pertama dicari adalah nilai B-nya dulu. Kita edit. Kemudian B. Di sampingnya kita buat sama dengan, nah disitu yang diminta adalah N dikalikan sigma XY. N-nya itu adalah banyaknya data, jadi 8 ya. Dikalikan atau tanda bintang sigma XY. Nah, pilih di kolom XY atau kolom D ya. Kemudian dikurangi, setelah itu jangan lupa tutup dulu. Kemudian dikurangi, buka kurung lagi, yaitu sigma X dikalikan sigma Y. Pilih di kolom X bagian jumlah ya, di baris jumlah. Kemudian bintang, kemudian C11. Kita tutup lagi. Nah, setelah itu dibagi. Yang bagian bawahnya ini adalah N dikalikan sigma X kuadrat. Jadi 8, kita pakai tanda kurung dulu ya. 8 dikalikan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 11, tutup lagi, dikurangi, kita buka kurung lagi. Ini adalah sigma X dikuadratkan, jadi jumlah data X kemudian dikuadratkan. Oke, sebentar. Kemudian kita kuadratkan. Nah, tutup lagi sekali lagi. Oke, setelah itu kita centang hijau. Itu hasilnya. Nilai B-nya sudah, sekarang tinggal mencari nilai A. Kita buat di bawahnya. Jadi A sama dengan, nah untuk mencari A rumusnya adalah sigma Y. Tanda kurung dulu ya, sigma Y di C11, kemudian dikurangi, buka kurung dulu ya karena ada perkalian. Di situ adalah B, klik dulu yang B yang atas. Nah, dikalikan dengan sigma X. Pilih C11 lagi, tutup sekali lagi, baru sekarang dibagi N-nya itu adalah 8. Kita tekan centang hijau. Nah, selesai. Itu nilai A dan B-nya, maka persamaan regresi linearnya adalah, bisa kita tuliskan Y sama dengan, nah ini jadi persamaan regresi linearnya ya. Oke, pekerjaan kita selesai. Terima kasih.